Selamat berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang kali ini kita akan bahas yaitu tentang teks eksplanasi. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan PJJ. Dan jangan lupa dengan pesan ibu, yaitu selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Anak-anak, sebelum kita ke materi teks eksplanasi, marilah kita bahas dulu sedikit tentang teks puisi, di mana kalian harus mencoba dengan menjawab pertanyaan tentang teks puisi. Ya. Yang pertama, coba kalian amati pertanyaannya. Persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris disebut, siapa yang tahu? A, B, C, atau D? Jawabannya B, betul, rima ya. Yang kedua, bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya disebut, jawabannya C, majas, bagus. Yang ketiga, termasuk apakah? Mantra, syair, karmina, seloka, dan gurindam. Termasuk puisi? Lama, bagus. Kemudian yang terakhir ini pertanyaannya, puisi yang mengungkapkan perasaan duka disebut satir, elegi, ode, atau balada? Jawabannya elegi, bagus. Nah, kita lanjut saja ke materi yang pokok, yaitu materi teks eksplanasi. Adakah kalian yang pernah membaca teks eksplanasi? Mestinya sudah ya, hanya saja mungkin kalian belum tahu. Oh, ternyata yang saya baca itu jenisnya merupakan teks eksplanasi. Nah, coba kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian, suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Anak-anak pernah dengar fenomena alam? Contohnya apa? Nah, kita lihat terlebih dahulu tentang pengertian teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ilmiah, ataupun budaya. Ya. Jadi di sini sebuah peristiwa itu baik peristiwa alam, sosial yang terjadi itu memiliki hubungan sebab akibat atau suatu proses. Nah, coba kita lihat dulu tadi sesuai dengan KD-nya kita hanya akan membahas tentang fenomena alam. Namun demikian, kalian juga perlu tahu apa tuh yang termasuk sosial, mungkin yang termasuk ilmu, keilmuan, atau budaya. Nah,
Coba kita lihat di sini tentang contoh fenomena alam. Ya. Contohnya salju, lava, gempa, pelangi, erosi, gunung meletus, banjir, kebakaran, dan sebagainya. Sedangkan contoh ilmu pengetahuan misalnya, kalian itu belajar dengan menggunakan kurikulum 13. Apa itu kurikulum? Apa itu KKM, AKM, PISA? Nah, semua sudah dijelaskan ya pada awal semester, jadi kalian sudah tahu. Kemudian contoh-contoh peristiwa sosial tentang kriminalitas, tentang kepadatan penduduk, kenakalan remaja, unjuk rasa, ya, aksi solidaritas dan sebagainya. Kemudian yang terakhir contoh budaya, misalnya sekaten, ada tari-tarian, ya, tari-tarian yang ada di Jawa, di Sumatera, itu semuanya berbeda. Di Jawa saja ada tari-tarian jenis khusus tari gaya Yogyakarta, ada yang gaya Surakarta, kemudian ada tari Bali dan sebagainya. Kemudian ada juga istilah bersih desa, labuhan, karnaval. Kalian sudah pernah mendengar ya? Ya. Jadi ini sebagai contoh budaya. Itu tidak menjelaskan secara detail mengenai budaya, sosial, dan yang lain, tapi kita khusus akan membahas tentang fenomena alam. Ya. Jadi nanti teksnya jenisnya fenomena alam. Nah, jadi fenomena alam atau kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu pantasnya tidak hanya kita amati ataupun kita rasakan saja, tetapi bisa juga kita gunakan sebagai pembelajaran. Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Dan juga bagaimana bisa terjadi. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan suatu prosedur atau suatu proses terjadinya fenomena. Ya. Dengan teks tersebut, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Namun jangan lupa harus bersifat fakta, ya. Nah, di sini memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun sebab ataupun akibatnya berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Ya. Jadi diingat bahwa di sini adalah suatu fakta. Jadi kita tidak bisa hanya berangan-angan atau membayangkan apa toh sebab adanya banjir, tapi kita harus betul-betul mengamati, mempelajari. Ya. Nah, ini contoh saja. Nah, tujuan dari teks eksplanasi adalah menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu fenomena atau suatu peristiwa. Nah, jadi kalian nanti kalau ada teks, kita lihat ya teksnya tadi, kembali ke sini. Nah, ini ciri-cirinya
Informasi berdasarkan fakta. Nanti akan kita lihat pada teksnya ya. Topik fenomena yang bersifat ilmu pengetahuan atau bersifat keilmiahan. Jadi tidak mungkin tadi sudah Ibu katakan, tidak bisa hanya membayangkan, tapi kita harus tahu, harus memahami ataupun mengamati, meneliti ya. Nah, informasi tidak ada atau informatif sifatnya atau tidak mempengaruhi, tidak ada pengaruh ya, tidak mempengaruhi pembaca. Jadi di sini nanti kita tidak perlu menampilkan bahwa pembaca harus begini-begini. Nah, itu tidak ada ya dalam teks eksplanasi. Kemudian struktur atau bagian terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, ini bagian isi, dan yang terakhir adalah interpretasi atau penutup. Contoh teks eksplanasi ya. Tadi kita lihat dari ciri-cirinya berupa fakta ya. Jadi berupa fakta. Ya, walaupun di sini ada sedikit pendapat ya bahwa fenomena gempa bumi tektonik melanda hampir seluruh ini kan suatu pendapat ya. Kawasan yang berdekatan dengan batas pertemuan lempeng tektonik. Nah, kita lihat faktanya, gempa bumi tektonik adalah suatu goncangan atau getaran yang disebabkan adanya pergerakan atau pergeseran lapisan batu bumi yang asalnya dari dasar permukaan bumi. Fakta. Ya. Sudah paham ya antara fakta dengan pendapat? Fakta itu tidak mungkin artinya tidak mungkin disanggah ya, itu sudah suatu kenyataan, jadi tidak ada yang menyanggah. Tapi kalau pendapat itu masih bisa disanggah oleh orang lain. Wah, gempa bumi tektonik tidak melanda hampir seluruh kawasan, tapi melanda seluruh kawasan. Nah, ini masih karena di sini ada kata hampir, tidak meyakinkan, ya, tidak tidak langsung. Tapi kalau misalnya fenomena gempa bumi tektonik melanda misalnya seluruh Indonesia misalnya, nah ini kan berarti semuanya. Nah itu ya, di sini sudah jelas seluruh. Ya. Tapi kalau hampir akan terjadi hujan, ini kan masih ragu-ragu apakah hujan betul-betul atau tidak. Tapi kalau kalian katakan karena memang di luar sana hujan, kalian mengatakan malam ini di rumahku atau di rumahku hujan, itu jelas. Tapi kalau nanti akan hujan, ya, nanti itu kan masih bisa apakah hujan betul atau tidak. Nah, ini namanya pendapat. Kemudian kita lihat dari ciri yang kedua tadi berupa keilmuan ya, berupa keilmuan. Jelas hal ini karena ini merupakan gempa bumi tektonik, kalau tidak kita pelajari kita tidak tahu, ini bersifat keilmuan ya. Suatu guncangan atau getaran, iya kita taunya hanya ada guncangan atau getaran saja, tapi apa yang menyebabkan kalau kita tidak memahaminya, itu ada lindu atau getaran, itu namanya lindu kalau orang dulu ya. Nah,
Lindu itu apa? Nggak tahu. Yang penting kita itu berdiri bergoyang-goyang. Nah, itu kalau tidak secara keilmuan. Tapi kalau secara keilmuan, oh sebabnya apa? Di situ ada di dalam ilmu pengetahuan bahwa adanya gempa bumi tektonik itu karena pergerakan atau pergeseran lapisan batu bumi, ya. Nah, ini namanya keilmuan. Kemudian ciri yang ketiga tadi informatif, tidak mempengaruhi. Di sini penulis memang tidak punya maksud untuk mempengaruhi pembaca, tetapi di sini hanya memberikan penjelasan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah strukturnya berupa pernyataan umum atau pembuka. Nah, tentu saja dalam teks itu ada paragraf-paragraf, dan paragraf pembuka ini mengawali teks eksplanasi disebut pernyataan umum. Ya, sifatnya masih umum di sini. Ya. Kemudian di paragraf berikutnya ini juga masih termasuk dalam pembuka. Kemudian paragraf yang ketiga mulai ke isi, ya, penjelasan atau isi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan batuan. Ini menjelaskan dari tadi paragraf yang sebelumnya. Sebagian besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan tersebut bergerak perlahan-lahan sehingga berpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lainnya. Nah, ini juga berupa pengetahuan, ya. Kita kalau tidak belajar tidak tahu. Kemudian penjelasan atau isi itu tadi sifatnya berupa sebab akibat. Ya. Nah, di sini mulai penyebab terjadinya gempa, ya. Nah, mulai pada ini penyebab terjadinya gempa tektonik yaitu melunaknya lapisan kerak bumi, ya, mengakibatkan pergerakan atau pergeseran. Nah, kemudian pergerakan tersebut, ya, pergerakan lempengan-lempengan tektonik ini menyebabkan terjadinya penimbunan energi secara perlahan-lahan. Kemudian terjadi gempa karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun. Nah, ini. Kemudian berikutnya berupa akibat. Akibatnya apa? Ya, setelah ini, nah di sini gerakan lapisan ini mengakibatkan atau gempa ini akan mengakibatkan pada bangunan-bangunan rusak yang menjadi rata dengan tanah dan juga membawa korban jiwa. Nah, kita masih ingat pada peristiwa atau kalian malah mungkin baru usia berapa ya? Itu tahun 2007 itu gempa tektonik yang sangat besar terjadi di Yogyakarta, ya. Banyak sekali korban dan rumah-rumah rata dengan tanah, ya, di tahun 2007. Kemudian menyusul gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik itu apa? Gempa karena gunung meletus, itu tahun 2010. Itu juga besar, korban banyak, ya, termasuk Mbah Marijan itu meninggal. Nah, kemudian
Yang terakhir adalah penutup atau disebut interpretasi. Di sini dalam interpretasi, nah tadi dikatakan pada ciri yang tadi, ciri-ciri teks eksplanasi tidak mengajak pembaca. Biasanya kalau teks yang teks persuasi itu di sini di paragraf terakhir ini berupa ajakan kepada pembaca ya untuk mengikuti kemauan penulis. Nah, kalau di teks eksplanasi tidak, karena ini sifatnya hanya memberikan informasi. Ya. Nah, sudah jelas ya apa yang Ibu jelaskan? Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah jelas atau belum, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, fenomena apakah yang disajikan dalam teks tersebut? 2. Apakah ada fakta dalam teks tersebut? 3. Apakah ada kalimat yang menjelaskan penyebab terjadinya gempa? Dan yang terakhir, apakah juga menjelaskan akibat terjadinya gempa? Nah, coba kita perhatikan atau presentasikan jawabanmu. Ada yang sudah bisa? Nah, coba dicocokkan mungkin. Yang pertama, fenomena alam. 2 jawabannya ada ataupun banyak sekali. Contoh dalam satu kalimat saja mungkin di sini bumi terdiri dari beberapa lapisan batuan, ataupun misalnya kalian menjawab semua kalimat dalam paragraf 4 merupakan fakta atau yang lainnya ya bisa, karena di sini banyak sekali kalimat fakta ya. Kemudian yang ketiga ada penyebabnya, penyebab terjadinya gempa tektonik yaitu melunaknya lapisan kerak bumi. Ya, kemudian gempa itu akibatnya semua bangunan menjadi rata dan membawa korban. Nah, siapa yang betul semua? Bagus, ada yang betul semua tapi juga ada yang salah. Nah, dengan adanya materi tadi, apakah kalian sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini? Jawab saja, sangat paham, paham, atau tidak paham. Kebanyakan menjawab paham, bagus. Ya. Nah, untuk materi yang akan datang, kalian masih dalam teks eksplanasi, yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar atau dibaca. Nah, sudah jelas ya? Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.